Dua faktor yang menjadikan Marc Marquez pemenang besar di Le Mans. Johann Zarco memenangi MotoGP Prancis, tapi Marc Marquez keluar dari Le Mans sebagai pemenang besar dalam hal pertarungan gelar. Jarang kita melihat balapan seperti MotoGP Prancis 2025, di mana semua orang terus menebak sejak pit lane dibuka siapa yang akan melintasi garis finish terlebih dahulu. Start yang dibatalkan karena hujan membuat seluruh pembalap yang memakai ban basah masuk ke pit lane di akhir lap pemanasan menyebabkan restart ketika kondisi tampaknya terlalu kering untuk ban basah. 13 pembalap menerima penalti putaran panjang ganda untuk berganti ke ban kering di akhir lap pengamatan kedua. Kekacauan meletus di awal balapan saat calon juara Francesco Bagnaia terjatuh dalam tabrakan yang dipicu oleh Enea Bastianini. Kemudian hujan kembali turun, pole sitter Fabio Quartararo mengalami kecelakaan. Mereka yang menggunakan ban slick akhirnya kembali ke pit lane untuk mengganti ban basah yang telah mereka buang saat memulai kembali balapan. Di tengah semua itu, Johann Zarco meraih kemenangan kedua dalam karirnya dan yang pertama bagi Honda. Itu adalah sesuatu yang belum pernah dilakukan pembalap Prancis di kandang sendiri sejak 1954. Masalah bagi para penantang gelar menguntungkan Marc Marquez, karena ia dengan hati-hati memanfaatkan kondisi tersebut finish kedua yang menempatkannya kembali dalam kendali klasemen dunia dengan keunggulan 22 poin. Tidak dapat dipungkiri bahwa Zarco meraih kemenangan di kandangnya sendiri, saat ibunya pertama kali datang ke Grand Prix, datang dari keputusan strategis yang brilian dari tim LCR-nya. Dalam kejuaraan 22 ronde yang panjang dan berliku, mudah bagi akhir pekan balapan untuk menyatu menjadi satu, dalam beberapa kasus kehilangan dampaknya. Namun, GP Prancis tahun ini akan selamanya terisolasi dalam momen olahraga kecilnya sendiri, hari ketika hujan turun, dan di tengah semua kekacauan, di hadapan kerumunan yang memecahkan rekor. Le Marseillaise bergema di sekitar Le Mans untuk pertama kalinya di kelas utama. Kekecewaan Jerez jadi beban pikiran Marc Marquez di GP Prancis. Sebelum hujan turun pada hari Minggu, sisa akhir pekan GP Prancis berjalan dalam kondisi normal. Dan sejak awal, Marc Marquez tampil luar biasa. Ia mencatat waktu terbaiknya di FP1 dengan ban belakang medium yang sudah dipakai 20 putaran, lalu memecahkan rekor putaran di latihan saat ia menguji sasis Ducati yang sudah diperbarui. Kecepatan balap yang tinggi membuat semua pembalap memusatkan perhatian mereka pada pertarungan untuk posisi kedua pada hari Minggu, jika lintasan tetap kering. Marquez menepis banyak hal ini, dalam beberapa hal tampak gugup. Ia berulang kali menunjukkan fakta bahwa ia difavoritkan untuk menang di kota dan Jerez ketika ia terjatuh saat berada di posisi yang kuat. Yang terakhir tampaknya lebih memengaruhinya. Setelah memenangkan sprint, mempertahankan rekor 100% pada balapan yang lebih pendek musim ini. Ia mencatat bahwa kecelakaan Jerez membuatnya lebih sabar saat pole sitter Fabio Quartararo memimpin di 5 lap pertama sebelum melakukan langkah penentu di putaran ke-6. Semua mata tertuju pada Marquez sebelum dimulainya Grand Prix saat hujan turun. Kekacauan yang dipicunya di Austin menyebabkan perubahan aturan. Siapapun yang keluar dari grid untuk mengganti ban dan mengambil lap pemanasan dari pit lane akan mendapat penalti double long lap. Semua orang keluar dari grid dengan ban licin, tetapi berjalan pelan-pelan dan semua masuk di akhir lap pemanasan. Saat start yang tertunda akan dilakukan lagi, cuaca sudah cukup kering sehingga beberapa orang memilih kembali memakai ban licin. Marquez adalah salah satu dari 13 pembalap yang melakukannya di akhir lap pengamatan, bersama dengan Quartararo, Maverick Vinales, Fabio Di Giannantonio, Fermin Aldeguer, Ai Ogura, Pedro Acosta, Joan Mir, Brad Binder, Raul Fernandez, Enea Bastianini, Franco Morbidelli, dan Alex Marquez. Mereka semua mendapat penalti putaran panjang ganda, tetapi pada putaran pertama tampaknya keputusan itu tepat. Jika hujan tidak turun, 12 pembalap lain yang menggunakan ban basah akan kembali masuk pit. Waktu yang hilang untuk putaran panjang, 3 detik, menurut catatan prabalapan dari pengawas FIM, jauh melebihi waktu 30 detik lebih yang dibutuhkan untuk pergantian motor. Marc Marquez berada di posisi kedua di belakang Quartararo pada 2 lap pertama, dan disalip oleh Alex Marquez pada putaran berikutnya. Aldeguer menurunkannya lebih jauh pada lap keempat, menunjukkan pendekatan hati-hati yang diambil Marquez. Kedua lap panjangnya diselesaikan pada lap ketujuh, saat ia berada di posisi kedua di belakang Aldeguer dan masuk ke pit lane untuk berganti motor. Pada hari Minggu di Le Mans, Pecco Bagnaia terjatuh dalam sebuah tabrakan yang menyebabkan akhir pekan pertamanya tanpa poin musim ini dan terpaut 51 poin di klasemen. Alex Marquez, mantan pemimpin klasemen, mengalami kecelakaan 2 kali di Grand Prix dan juga tidak memperoleh poin pada hari Minggu. Pada akhirnya, Marc Marquez tidak perlu memaksakan masalah dengan Zarco, yang secara realistis bukanlah penantang gelar. Selain nasib para pesaingnya yang sedang berjuang untuk meraih gelar,
Kesegaran Fermin Aldeguer sangat membantunya. Pembalap berusia 20 tahun itu berada di depan Marquez saat pembalap pabrikan Ducati itu mengambil hukuman lap panjang. Aldeguer mewarisi posisi terdepan karena Marc Marquez telah melakukan putaran panjang keduanya, sementara Alex Marquez hanya melakukan kesalahan dan melebar. Sementara Rocky itu dengan gemilang bangkit ke posisi ketiga, putaran tambahan di trek licin itu merupakan penangguhan hukuman bagi Marc Marquez karena kecepatan rata-rata Aldeguer adalah 1m47.055s di trek basah dibandingkan dengan 1m47. 114s untuk Marc. Dengan Rocky di depannya, Marquez kemungkinan besar akan bersikap hati-hati dan kehilangan 4 poin lagi. Dengan tujuan untuk membatasi kerusakan, Marquez kembali beraksi dengan kepalanya dan itu akan menjadi masalah bagi pembalap lain yang harus dihadapi di ronde-ronde berikutnya. Strategi hebat Zarco memungkinkan Honda menjaga rekornya. Ada yang berpendapat bahwa balapan flag to flag secara artifisial menyuntikkan drama ke dalam balapan, bahwa balapan itu, pada kenyataannya, bukanlah balapan yang sebenarnya. Yang tidak dapat disangkal adalah bahwa LCR dan Johann Zarco memiliki strategi yang tepat. Menjelang hari Minggu, tidak ada yang benar-benar berjalan baik bagi Zarco. Ia tidak merasa nyaman mengendarai Honda sejak MotoGP bertolak ke Eropa dan ia finish di posisi ke-6, yang tidak buruk, tetapi bukan yang ia harapkan. Tanpa campur tangan cuaca, kemenangan pertama Prancis di kandang sendiri sejak Pierre Moneret di Reims pada tahun 1954 benar-benar tidak mungkin. Selama start yang dibatalkan, LCR terus memantau radar cuaca, beberapa radar cuaca, sebenarnya, dan benar-benar yakin. Jadi kata bos tim Lucio Cecchinello, memulai dengan ban basah adalah hal yang benar untuk dilakukan. Zarco mengindahkan saran ini dan menjadi salah satu dari 4 pembalap yang memulai balapan dengan ban basah saat hujan mulai turun lebih deras di lap keempat. Miller, sama seperti di Assen tahun 2016, bisa dibilang lebih mampu memanfaatkan situasi karena ia adalah pembalap terdepan di lintasan basah saat pit stop mulai dilakukan sebelum ia terjatuh. Dengan demikian, Zarco mendapati dirinya berada di posisi terdepan dan berada di depan, yang membuat penonton tuan rumah gembira, sejak awal putaran ke-8. Hampir 8 detik lebih unggul pada titik ini, keunggulannya membengkak menjadi lebih dari 20 detik sebelum melewati garis finish dengan keunggulan 19,907 detik dari Marc Marquez. Sementara tim membantunya dengan strategi ban basahnya, keputusan Zarco untuk memulai balapan dengan cara yang sama hampir mengakhiri balapannya di lap pertama. Memilih untuk tidak menggunakan perangkat peninggi pengendaraan karena ia tidak yakin dapat memiliki kecepatan yang bisa dikendalikan dalam pengereman. Ia mundur dari posisi ke-11 dan disenggol oleh Joan Mir dalam tabrakan yang melibatkan Bastianini dan Bagnaia. Mengakhiri putaran pertama di posisi ke-17, keberuntungan berpihak pada Zarco dan ia memastikan untuk tidak menyia-nyiakannya. Ketika semua orang beralih ke ban basah, kecepatan Zarco sungguh menakjubkan. Terkadang ia lebih cepat 1 detik per putaran dari Marc Marquez.